Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, berdoa, bersyukur, berpikiran positif. Berdoa itu bukan memberitahu Tuhan apa yang kita mau, tetapi mencari tahu apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 berkata, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, hari-hari ini keadaan makin gak menentu, keadaan dunia ini. Ada istilah ini lagi gelombang COVID kedua. Artinya musim sudah berganti, kita nggak bisa menolak musim itu selain kita beradaptasi dengan musim tersebut. Tapi bukan berarti sebagai anak Tuhan kita tenggelam di dalamnya. Karena musim sudah berganti, keadaannya keadaan dunia yang makin tidak menentu. Bagian kita adalah sebagai anak Tuhan berdoa, bersyukur, dan berpikiran positif. Nah, waktu kita berdoa, itu kita bukan lagi memberitahukan Tuhan apa yang kita mau, tetapi kita juga mencari tahu apa yang Tuhan mau. Artinya dalam keadaan pandemi hari-hari ini, lewat doa kita sedang bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau. Karena waktu kita berdoa, kita sedang menyelaraskan apa yang menjadi doa Tuhan akan hidup kita. Nah, lewat kita berdoa, kita jadi mengerti isi hatinya Tuhan. Tapi walaupun keadaan pandemi seperti ini, saya banyak sekali melihat banyak orang-orang yang tetap tertidur. Waktu tidak berdoa artinya tetap tertidur. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan hari ini saya mengingatkan setiap kita yang menyaksikan, mari kita berdoa. Mari kita hari-hari ini lebih banyak lagi berdoanya. Saya banyak melihat bahwa banyak orang-orang yang stamina doanya tuh kurang ada. Artinya urat doanya tuh nggak terlalu panjang. Artinya berdoa sekedar berdoa hanya untuk kebutuhannya, tapi nggak bertanya apa yang Tuhan mau lewat keadaan pandemi ini. Padahal lewat keadaan pandemi ini Tuhan sedang berbicara bahwa akhir daripada kesudahan akhir zaman sudah dekat. Oleh karenanya bagian kita lebih banyak lagi berdoa, kita lebih banyak lagi bertanya kepada dalam doa kita apa yang Tuhan mau hari-hari ini, apa yang harus kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk lingkungan kita, apa yang harus kita lakukan untuk pelayanan, untuk bangsa kita. Karena saya percaya waktu kita berdoa, kita sedang berkasih-kasihan dengan Tuhan. Waktu kita berdoa, kita sedang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Waktu kita berdoa, kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Kita itu akan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Bukan hanya untuk hidup kita, tetapi untuk gereja, untuk bangsa kita ke depan ini. Oleh karenanya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini saya mengingatkan, mari kita lebih banyak lagi berdoa hari-hari ini. Kedua, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan pandemi hari-hari ini? Yaitu kita tetap bersyukur. Karena waktu kita bersyukur, itu ada kekuatan. Kita waktu bersyukur, itulah kekuatan kita. Waktu kita bersyukur, Tuhan akan bekerja seturut dengan apa yang kita syukuri, apa yang menjadi iman kita. Nah, kenapa saya katakan harus bersyukur? Karena begini, yang namanya bersyukur itu banyak hal. Banyak alasan kita tidak bersyukur, tapi banyak hal juga kita harus bersyukur. Apapun keadaan kita hari-hari ini, kita harus tetap mengucap syukur. Mungkin ada keluarga, ada kerabat kita yang mengalami sakit COVID. Tapi saya percaya di dalamnya, kalaupun ada kerabat kita yang mengalami yang namanya sakit COVID, di dalamnya ada maksud Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di dalamnya. Saya percaya itu. Nah, selain kita harus bersyukur, kita juga hari-hari ini harus berpikiran positif. Dalam arti
berpikir positif dalam firman Tuhan. Filipi 4 ayat yang 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, hari-hari ini dalam keadaan pandemi ini kita sering banyak kiriman lewat WA ya, sosmed, kirim berita-berita tentang melonjaknya COVID, tentang bagaimana penyebarannya yang lebih cepat daripada COVID yang pertama. Itu memang keadaan dunia hari-hari ini. Tapi bagian kita, anak Tuhan, kita harus berpikiran positif. Jadi apa yang manis didengar, apa yang sedap didengar, itu yang kita pikirkan. Itu yang kita renungkan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, apa yang kau takutkan itu yang jadi. Nah, hari-hari ini saya mengingatkan untuk kita berpikiran positif dalam arti bahwa hidup ini bukan tentang hanya COVID, tapi hidup ini bicara kerajaan sorga. Kenapa kita kebanyakan ngirimnya itu yang namanya kiriman-kiriman tentang melonjaknya? Mungkin kemarin-kemarin oke, tapi waktu kita udah mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, kita stop mengirim hal-hal tentang COVID. Tapi kita ganti tentang kita berbicara, kita kirim akan kebesaran Tuhan. Kenapa? Karena kuasa Tuhan itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya gak pernah berubah. Dia tetap Allah yang besar. Dia tetap Allah yang sanggup melakukan mujizat. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun loh pendarahan, tapi Tuhan bisa sembuhkan. Bahkan dikatakan wanita berkata, asalku jamah saja. Artinya hari-hari ini mari kita berpikir, kita balik pikiran kita menjadi pikiran-pikiran yang lebih kepada kerajaan sorga. Lewat COVID kita sedang diingatkan bahwa dunia ini akhir daripada akhir zaman itu sudah dekat. Bahwa hari-hari ini adalah hari-hari putaran yang terakhir. Bagian kita adalah berdoa, lebih banyak lagi berdoa, merapikan jam doa kita. Yang mungkin yang selama ini bolong-bolong, kita lebih sungguh-sungguh. Yang berdoa yang tadinya hanya setengah jam jadi lebih 1 jam. Yang berdoa hanya untuk kepentingan diri kita, hari-hari lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita lebih banyak lagi berdoa. Bukan hanya berdoa sekedar, tapi kita bersyafaat buat orang-orang yang kena sakit COVID. Kita berdoa buat para dokter, buat teman-teman, kerabat, mungkin saudara yang mengalami itu. Kita juga berdoa buat bangsa kita supaya Tuhan lalukan. Kita minta belas kasihan Tuhan hari-hari ini. Kita minta pengampunan Tuhan hari-hari ini. Lebih banyak lagi kita duduk berdoa hari-hari ini. Karena saya katakan hari ini bahwa hidup ini bukan hanya bicara COVID. COVID adalah bukan ending dari segala sesuatu, tapi hal kerajaan sorga. Itu yang harus kita renungkan. Kita mengucap syukur lewat COVID kita diingatkan bahwa hidup ini kita mau kemana? Kita nggak bisa kemana-mana. Kita hanya bisa bertobat. Kita hanya bisa berbalik dari jalan kita yang jahat. Dan kita melakukan kehendak Bapa. Dan hidup ini kita menjadi orang-orang yang menang. Bahkan lebih pada pemenang waktu kita memikirkan hal-hal kerajaan sorga. Tuhan berkati.